ini sangat berbahaya untuk kelangsungan usia pemakaian dari gearnya. Ini sudah sangat rapat guys ya, tidak ada goyang sama sekali. Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, dan murah rezeki guys ya. Ya, di sini saya akan jelaskan perihal BL25, keunggulan dan kelemahannya. Di sini bukan video unboxing guys ya, walaupun ini relnya baru, tapi ini bukan video unboxing. Kalau unboxing paling buka kemudian lihat isinya dan sebagainya. Di sini saya akan jelaskan selain buka baru, dan kemudian nanti kita akan jelaskan apa yang menjadi kendala-kendala yang ada di BL25. Oke, di sini posisi masih baru, masih dalam plastik. Ini belum pernah saya buka, baru ini saya buka ya. Ini posisi baru, entah nanti siapa yang ambil ya silahkan aja. Di sini keterangannya BL25 gear rasio 3,3:1, berarti gearnya ada 33 buah, ada 1 + 1 ball bearing. Di dalam sini ada ball bearing, kita buka. Ini kayaknya agak susah nih guys, ini agak susah kayaknya. Enggak ya, itu ball bearing kelihatan. Terus di sini sepertinya ball bearingnya cuma satu nih guys, bukan 1 + 1. Kemudian di sini ada benang bawaannya nilon. Benang nilon kalau untuk pasar ketapel ini jangan gunakan benang nilon, tapi usahakan ganti benang PE. Kenapa mau ganti benang PE? Karena senar nilon ini ketika sangkut atau ini ruwet di dalam, jika menggunakan senar nanti akan berbalik ke kita, karena ini elastis, tidak seperti benang PE. Kalau benang PE ini, benang PE spontan tap putus. Jadi untuk benang nilon wajib diganti. Kemudian di bagian sini ini bushing. Di sini ada gear, ada per, ini as pengunci, pembuka dan pengunci. Kita tekan dia akan membuka. Nah, ini depannya akan terbuka seperti ini. Kemudian ada pinion dan ada ball bearing. Ini ada bushing, ada dua. Ini kita bisa ganti dengan menggunakan bearing. Nanti kita sertakan di deskripsi, keterangan di sini nanti kita tambahkan ya. Kemudian untuk tuas kita bisa pindah kanan kiri. Kita bisa pindah kanan kiri. Kita bisa buka ya. Kita bisa buka. Oke, kita bisa buka kayak gini. Kemudian kita bisa tarik, dan kemudian ini bisa dipindahkan, ke sebelah kanan, bisa dipindahkan kanan kiri. Untuk BL25 ini bisa untuk main laut, tapi yang perlu diperhatikan kalau untuk di laut itu
perhatikan bagian bearing. Bearing ini wajib diperhatikan kalau untuk main laut ya. Karena kenapa? Bearing itu bahan baja, sekalipun bahan baja terkena air laut, dia akan tetap berkarat. Beda dengan stainless. Kalau ini bahannya stainless, ini penutup depan belakang, covernya ini stainless, itu nggak masalah, kena air laut nggak masalah, nggak akan berkarat. Tetapi yang perlu diperhatikan ini adalah ini bearing bagian dalam sini, kemudian baut yang di sini, ini sangat rentan karat. Ini harus betul-betul diperhatikan. Oke ya, baut juga itu rentan karat. Kalau kena air laut baiknya dicuci, dibersihkan, dan kemudian diberi pelumas. Ini ada gomok putih, bukan vaselin atau balsem. Ya inilah yang bagusnya sih gomok, ya. Ini boleh kita pretelin aja, nggak apa-apa. Nanti kita lihat dalamannya seperti apa gitu. Kemudian kelemahan-kelemahan yang ada di BL25 ini, kalau untuk pakai PE kecil 1,5 memang bagus, lajunya lebih kencang, dan akan tetapi itu memiliki kelemahan yang ada di BL25. Sebentar, ini saya buka dulu, saya selesaikan dulu bukanya. Itu kelemahannya di ini bagian mangkuk. Kenapa dia lemah kalau menggunakan PE kecil? PE kecil itu kan diameternya kan kecil, 0, berapa gitu. Kalau PE 1,5 itu kecil memang, ini, tapi dia tidak akan berumur panjang mangkuannya. Dia kan mudah itu nanti akan ada luka, gores, aus lah istilahnya ya. Aus pada bagian ini. Ini akan aus. Pin ini akan aus, mangkuk ini juga akan aus. Di sini nanti akan ada bekas goresan-goresan benang. Ada bekas goresan-goresan benang. Kemudian jika pemakaian dalam jangka waktu lama, ini akan makin lama makin dalam. Mungkin bisa ini diputar atau seperti apa, diakalin bisa. Tapi nanti akan lama kelamaan ini juga akan rusak juga gitu. Ini mangkuknya juga nanti akan ada goresan-goresan benang akibat dari kita gulung benangnya. Nanti kan dia akan muter dan kemudian akan menggulung. Di sini nanti ada bekas goresan benang kalau kita pakai PE1 ya, minimal 2,5 atau 3 lah. Itu untuk jarak-jarak 10 meter 15 meter masih oke. Kalau mau pengen karet yang besar seperti yang kita pakai bisa juga. Karet besar seperti ini nih bisa, nggak masalah. Yang penting lengannya mampu, tapi nanti jangan kaget ototnya nanti cenut-cenut. Di sini kemudian pada bagian ini kita akan jelaskan kenapa ini. Di sini ada busing ya, busing kanan kiri, kita bisa diganti dengan bearing. Kemudian bagian sini ini ada ring plat biasanya 2 nih. Nah, 2 ring plat ini wajib wajib berada di sebelah dari gear. Untuk bagian ini jangan sampai salah pasang. Jangan dibagi mentang-mentang 2 ini bagi sini, jangan. Ini ring plat fungsinya untuk ini tambahan dari busing untuk menekan supaya ini tidak
goyang ketika kita pasangkan di sini ya. Jadi kalau goyang maka gigi mata gear ini akan aus dan kemudian ini nanti akan makin lama makin tipis, rusak, dan harus ganti baru begitu. Jadi ring kuningan ada yang 2 pieces ini harus berada di samping gear, begitu ya. Kalau untuk spare part BL25 itu persamaannya sama dengan JG25. JG25 sama BL25 itu hanya beda casing aja, dalamannya sama semuanya, sama, nggak ada beda. Baik ini dan lain sebagainya itu sama, begitu. Oke, sekarang kita akan buka bagian pernya. Bisa gunakan pisau atau apalah, yang penting bisa untuk nyongkel pernya guys ya. Agak apa dikit, atau kita putar ke arah kiri pernya. Nah, kita putar ke arah kiri. Kalau putar berlawanan dengan arah jarum jam, jadi ini kita bisa tarik keluar. Ini mangkuannya guys, mangkuknya ini tipis ya, nggak tipis sekali sih, ini sekitar tebal berapa mili, 1,5 mili lah di sini ya. Nah, jadi ini kenapa ditambah ini jangan ditokok atau diapain ya, buka per belakang dan kemudian kita bisa buka ini. Kita ambil tang dulu sebentar. Mungkin teman-teman yang baru punya BL25 dan kemudian tidak tahu cara pengoperasiannya, pembongkarannya, ini jangan ditokok, rusak nanti. Tapi buka dulu pernya belakang, ditarik, dicabut, dan kemudian ini buka gunakan tang. Kita jepit tang seperti ini, kemudian kita putar. Oke, selesai. Ya. Kemudian di sini ada per. Ini adalah pin penguncinya guys ya. Jadi begitu ini kita tekan, celek. Nah, kalau kita posisi seperti ini. Jadi begitu kita tekan, celek, dia akan sembunyi ya, atau mendelep. Dia akan seperti ini, rata, dan kemudian benang akan lepas. Nah, dia kunci seperti ini ya. Ini bahan teflon dan kemudian ada per. Ini pinnya stainless. Nah, ini pinnya stainless, 2 stainless. Dan ini pinion, ini kuningan. Kemudian dalam sini ada bearing dan ada apalah namanya nih, bearing cuma 1 ya, bukan 1+1. Kita bisa keluarkan nih. Ini entah apa namanya guys ya. Jadi posisi seperti ini. Ini dalam sini, ini putar kemari bisa ya, putar kemari bisa, putar ke sini nggak akan bisa, ini ngunci. Nah gitu. Kalau jika ingin memutarnya balik ya kita balikkan aja ini, tapi benang harus dikeluarkan dulu semuanya. Tergantung selera sih, mau diputar balikkan silahkan, mau diapain juga silahkan, tergantung selera.
Kemudian di sini kalau untuk bongkar nanti kita bongkar aja. Nah, ini dalamannya seperti ini ya. Ini posisi masih baru guys, belum kita apa-apain, belum pernah pakai karena bawaan juga masih senar. Ini kita buka, nanti di dalamnya kalau umpamanya teman-teman lupa bisa buka di ini buku petunjuk ya. Di dalam buku petunjuk ini dijelaskan urutan-urutan ya, urutan nomor mana-mananya gitu ya. Ini urutannya, jika lupa pasang ya tinggal lihat di lembaran manual ini. Ada deskripsi, ada hood band, rotor, spool circlip. Tadi mana yang kita pegang ya, nomor 26, 24 itu clutch. Wah, clutch ball bearing AC. Oh, ini namanya clutch guys, ini clutch. Oke, bushing mana bushing tadi ya. Nah, ini kita bisa diganti dengan bearing. Sebentar, ini kita bisa ganti bushingnya dengan bearing ya. Ini ada dua bearing, kita bisa ganti bushingnya dengan bearing. Jadi untuk putarannya dia lebih lembut, atau bahasa Inggrisnya smooth, bukan semut kecil. Nah, itu bukan, ini smooth dalam bahasa Inggris artinya lembut atau halus soft ya. Smooth. Ada yang tahu suara smooth seperti apa? Tuliskan di kolom komentar ya. Ada yang tahu suara smooth? Tuliskan di kolom komentar. Nanti kita kasih bearing ini sepasang guys. Untuk yang nonton, kita kasih bearing ini gratis bagi yang tahu suara smooth. Serius, saya nggak bercanda. Oke, sekarang kita pasang. Urutannya kita masukkan dulu ini. Bagian yang ini kan ada grease-nya nih. Ada grease, nah ini enggak ada grease. Ini bagian dalam guys ya. Di dalam jangan salah pasang. Salah pasang nanti muternya kebalik. Kemudian masukkan bearingnya. Bearingnya sama guys, ukurannya sama dengan bearing yang di bushing sini. Oke, masukkan bearingnya. Kemudian kita bisa pasangkan dulu ini. Oke, sudah, kita kencang. Kemudian kita pasang seperti ini. Kita paskan guys ya. Hati-hati jangan sampai salah pasang. Kemudian kita masukkan pinion. Setelah itu jangan lupa pasang pernya jangan sampai mencelat guys. Kalau mencelat repot, ntar cari penggantinya susah soalnya. Kemudian setelah dari sini kita ini plat kuningannya masih di sebelah sini. Kemudian kita pasangkan kembali ininya. Kita sudah ganti bearing guys ya. Jadi ini lebih lebih smooth, lebih lembut, lebih lunak ya untuk tuas penggulung. Bagi teman-teman yang
pengen tuas penggulungnya hanya satu, itu bisa dipotong, bisa digerinda ya, dipotong menggunakan gerinda. Ini kita pasang kembali. Pasang kembali guys ya. Pesan saya, jangan takut untuk membongkar. Kalau takut membongkar, tinggal buka YouTube, cari video kita gitu. Kalau lupa tinggal tengok videonya ini gitu. Jadi tutorialnya sudah lengkap. Semoga teman-teman juga mengerti, mudah dipahami ya, bahasa kita mudah dipahami ya. Coba gulung. Nah ini yang seperti ini yang kita khawatirkan. Ini goyang dan ini rawan untuk mata gearnya ini rusak. Jadi ini harus betul-betul rapat. Kalau bisa rapat guys ya. Jangan sampai ada celah seperti ini. Kalau ada celah seperti ini nih, rawan rusak ini. Serius. Walaupun saya jualan spare partnya, saya akan kasih tunjuk ke teman-teman. Ini kalau dia longgar seperti ini posisi gear tidak rapat ke pinion. Ini sangat berbahaya untuk kelangsungan usia pemakaian dari gearnya. Bagusnya kalau untuk ada plat-plat yang pas, plat seng atau apa, kita bisa tambahkan di sini satu lagi. Jadi bukan hanya mengandalkan 2 plat kuningan ya. Ini baiknya kita buka aja lagi karena ini longgar guys. Ini bahaya untuk apa, ketahanan gearnya nanti tuh usia pakai akan lebih pendek. Jadi baiknya itu ditambah ring lagi, ring plat. Baiknya gunakan yang sesuai, jangan terlalu tebal. Kalau tebal nanti juga nggak masuk, susah nanti untuk nguncinya. Sesuaikan aja nanti, paskan dengan apa ini. Ada bekas talang kayak model PVC guys ya. Ya seperti ini. Ini ketebalan mungkin berapa mili ya, atau plat seng ini plat seng bir brand bisa juga tuh, nanti dilubangin dan kemudian dibentuk seperti ini, plat bir brand itu bagus juga tuh, tebal. Ini ketebalan setengah mili guys, setengah mili. Oke, sementara ini kita lubangin dulu, kita bentuk. Oke guys, sekarang kita sudah selesai, kita buatkan ring sederhana seperti ini ya. Sederhana aja, kalau kita kepepet bisa buat dari kaleng ini bisa juga.
dia posisikan di sebelah sini. Di sebelah kanan gear, kalau posisinya seperti ini ya sebelah kanan. Ya, posisi sebelah kanan seperti ini. Ini fungsinya supaya ini lebih rapat ke tindinya. Atau di sebelah sini tadi ya. Oke, sudah mantap. Itu mantap sekali nih guys. Sudah mantap, kita pasang bearingnya, kemudian kita pasang. Oke guys, sorry HP-nya tadi terlalu panas, jadi ini agak tersendat. Jadi kita di sini sudah tambahin apa tadi ya, plat tambahan. Jadi ini lebih rapat, sudah tidak ada goyang lagi ya. Diusahakan serapatnya. Jadi ketika kita pakai ini pemakaiannya, usia pakainya lebih lama karena dia lebih senggol. Pemakaiannya dia lebih rapat ke pinion, jadi usia pakai lebih lama. Boleh ditambah dari kaleng berbrand, kaleng seng berbrand, tapi harus dilubangin ya, sesuaikan ininya. Kita pasang. Teman-teman ini bisa skip aja nih. Oke guys ya, sudah lancar kembali. No problem. Oke, sekarang kita bisa finishnya, kita bisa buka penutup. Ini penutup yang gini, ini berisik guys ya. Kita bisa kencangkan dia sini. Oke, udah lebih senyap. Di sini ini sudah tidak apa lagi guys, sudah aman, tidak berbunyi. Jadi ini kita kencangkan nih. Jadi kita kencangkan sebelah sini dan kemudian kita kencangkan sebelah sini. Nah, sampai dia sudah
sudah tidak berbunyi kembali. Sekarang kita pasang. Oke, yang sini pun demikian, kita ambil dulu. Dan kita pasang kembali. Oke, terakhir kita bisa pasang dratnya, apa namanya, tuas penggulung. Oke, selesai. Buka, lepas. Dan ini suaranya juga lebih lembut. Oke, jadi menggulungnya lebih halus karena di sini sudah diganti dengan bearing. Di bagian sini keduanya sudah kita ganti dengan bearing, dan ini bushingnya. Oke, jadi yang di sini bearing 1+1 ini nggak tahu yang satu lagi di mana nih. 1+1 yang ada cuma satu aja bearingnya ya, atau mungkin bagian dalam ada bearing tapi nggak ada sih. Oke, demikian, semoga teman-teman paham, mudah dipahami dan dimengerti. Untuk bagian dalam sini usahakan ada pengganjal dan tidak longgar kembali. Ini sudah sangat rapat guys, tidak ada goyang sama sekali. Ini harus diperhatikan supaya mata gearnya tidak cepat rusak. Oke, demikian penjelasan dari saya, semoga dapat membantu teman-teman yang ada kendala-kendala di Rebel 25 yang ingin mengambil. Mungkin ini bisa menjadikan referensi. Kemudian yang sudah pakai mungkin bisa diaplikasikan hal-hal apa yang perlu diperhatikan. Semoga ini dapat membantu teman-teman pengguna rel BL25. Demikian penjelasan saya. Salam sejahtera, salam senyap, mantap jiwa, mempesona. Dadah.